Beli rumah ini salah satu keputusan finansial terbesar di kehidupan mayoritas orang. Tapi sayangnya dari pengalaman gue 10 tahun lebih di dunia properti, gue belum lihat ada yang berikan edukasi yang detail mengenai trik-trik marketing dan juga kungfu-kungfu di belakang layar. Gue yakin banyak banget dari kalian yang secara tidak sadar, kalian itu sebenarnya bayar bunga yang super tinggi, harganya yang lebih mahal, padahal ada alternatif lain yang kalian bisa dapetin secara gratis kalau misalnya kalian ngerti cara developer itu berpikir. Misalnya kalau gue kasih pilihan dua alternatif ini. Yang pertama itu harga hard cash 1,675 miliar. Dan yang satu lagi itu cicilan cash bertahap 12 bulan 1,86 miliar. Kalian bisa mikir yang cash bertahap 12 bulan ini cuman ekstra lebih mahal 11% ya. Ya masih wajar lah. Kalau misalnya kita ambil pinjaman buat usaha dari bank aja, bunganya juga sekitar segituan. Padahal ini enggak ya. Di contoh ini, bunga asli yang kalian bayar itu sebenarnya 25%. Kok bisa? Gue bakalan bongkar perhitungan dan cara berpikir developer rumah supaya lu bisa lebih hati-hati dan lu bisa maksimalin cuan. Let's go! Gue ambil contoh beberapa price list dari developer-developer ternama dan beberapa developer-developer yang relatif kecil. Jadi ini maaf ya agen-agen yang gue tanyain dan cuman PHP-in. Tapi ini semua demi mengedukasi supaya kita semua bisa maksimalin cuan. Secara prinsip dari berbagai price list biasanya ada 3 cara bayar yang berbeda. Hard cash, cicilan developer, sama KPR. Dan supaya kalian bisa mutusin kalian mau yang mana, gue bakal jelasin dulu apa yang ada di otaknya developer. Hard cash itu selalu yang paling murah. Kenapa hard cash yang paling murah? Jawaban yang paling obvious itu adalah konsep time value of money. Kalau misalnya developer dapat duit sekarang, tentu duit sekarang itu lebih berharga daripada duit yang kalian nyicil sampai 3 tahun ke depan. Gampangnya kalau misalnya developer dapat duit 1 miliar hari ini, dia masukin obligasi aja udah jadi 1,2 M dalam 3 tahun. Tapi ada satu alasan lagi yang gue rasa banyak yang belum tahu. Harga hard cash itu lebih murah, soalnya developer itu paling suka kalau misalnya mereka bisa jualan gambar, jualan konsep lah. Supaya kalian bisa pahamin apa yang gue maksud dari jualan konsep, gue kasih contoh dulu dalam bentuk handphone. Galaxy S23 Ultra pas baru rilis itu harganya $1.200. Biaya pembuatannya itu sebesar $470 yang isinya itu processing plus selular, kamera plus display, dan biaya lainnya. Ini gue simplify aja ya. Untuk profitnya berarti Samsung itu dapat $730. Jadi Samsung ngeluarin $470 buat dapetin profit $730 untuk setiap S23 Ultra yang kejual. Dalam kata lain, mereka cukup modalin $64 kalau misalnya mereka mau dapat profit sebesar $100. Nah, properti pun juga sama, pasti ada biaya HPP-nya. Contoh aja deh, property developer jualan rumah yang udah jadi. Kita asumsi aja biaya infrastruktur, perizinan, marketing, dan lain-lain itu 20%, lalu biaya tanahnya itu 20%, dan 20%-nya lagi itu konstruksi rumah. Jadi dengan perhitungan ini, asumsinya itu property developer keluarin 60% untuk dapetin profit 40%-nya. Kalau misalnya kita asumsi dalam bentuk rupiah, mereka butuh modal 1,5 miliar buat dapetin profit 1 miliar. Tapi kalau misalnya lu beli rumah inden, developer itu belum keluarin duit buat konstruksi. Biasanya mereka baru siapin infrastrukturnya seperti gerbangnya, marketing galerinya, perizinannya, dan untuk biaya tanahnya. Ini semua masuk ke 40% ini. Tapi buat konstruksi rumahnya, developer belum keluarin duit. Artinya, kalau misalnya lu beli rumah yang inden yang masih serah terima 24 bulan atau bahkan 36 bulan lagi, dan lu bayar pakai harga hard cash sekarang, biaya konstruksi rumah yang 20% ini dibayarin sama lu sebagai pembeli. Dalam kata lain, developer cuma keluarin uang 40% buat dapetin profit 40%. Artinya, mereka modal 1 miliar, dapat profit 1 miliar. Beggar, soalnya kalian sendiri yang ngemodalin biaya konstruksinya. Kalian bisa lihat sendiri ya perbandingannya dengan rumah yang udah jadi. Kalau misalnya rumah yang udah jadi, mereka modal 1,5 M buat dapetin profit 1 M. Tapi buat rumah yang inden, mereka bisa dapat profit dengan modal yang jauh lebih kecil. Yaitu cukup dengan 1 M, mereka bisa dapat profit 1 M juga. Mungkin kalian bisa aja mikir, itu kan profitnya tetap sama. Besarnya juga 40% dua-duanya, nggak tambah gede. Apa untungnya buat mereka? Nah, di sini kalian jangan lihat dari satu rumah doang.
Di bisnis properti, developer itu bisa bikin ratusan rumah, bahkan ribuan rumah, dan limiting factor-nya biasanya itu adalah pendanaan. Gampangnya gini, kalau misalnya si developer cuma punya modal 15 miliar, kalau misalnya mereka harus bangun rumahnya duluan, mereka bakal cuma bisa bangun 10 rumah dengan modal 15 miliar. Lalu mereka bisa dapetin profit 10 miliar. Tapi kalau misalnya mereka bisa jualan gambar dengan modal yang sama 15 miliar ini, mereka bisa jualan 15 rumah dan dapetin profit 15 M. Kelihatan ya, secara persentase net profitnya itu sama, 40%. Tapi gara-gara bottleneck-nya itu ada di modal, dengan modal yang sama, si developer ini bisa dapat duit yang lebih. Nah, tapi ada satu skema developer lagi yang kungfunya itu paling tinggi. Mereka itu sama sekali enggak keluarin modal tanah. Mereka itu skemanya kerjasama dengan pemilik lahan. Jadi developer dengan skema kerjasama ini cuman keluarin modal infrastruktur dan lainnya sebesar 20%. Biaya tanahnya yang sebesar 20% ini udah mereka nggak perlu keluarin di awal. Soalnya mereka bikin skemanya itu profit sharing dengan pemilik lahan. Artinya developer itu baru bayar pemilik lahan apabila ada penjualan. Jadi sisa pembelian tanah yang menggunakan skema profit sharing sebesar 20% dan konstruksi rumah sebesar 20% itu yang dibayarin sama lu sebagai konsumen yang beli rumah. Artinya cuma modal gambar dan infrastruktur dengan modal 20%, mereka bisa dapetin profit sebesar 40%. Artinya mereka modal 500 juta, mereka bisa dapetin 1M. Ini multi-bagger ya. Jadi kalau misalnya kita pakai contoh yang tadi, kalau misalnya developer ini punya modal 15 miliar, sekarang si developer bisa ngejual 30 rumah dan dapetin profit 30 miliar. Kesimpulan dari 3 contoh ini, kalau misalnya developer modalin semuanya dan bangun rumahnya dulu, mereka bisa dapetin profit 10M. Kalau misalnya rumah inden dan mereka harus keluarin modal tanahnya, mereka bisa dapatnya itu 15M. Dan kalau misalnya akuisisi tanahnya itu pakai skema profit sharing, mereka punya profit itu jadinya 30M. Padahal bisnisnya ini percis sama, HPP-nya juga percis sama. Ini gue udah ngalamin sendiri ya negosiasi sama developer-developer gede dengan skema ini. Ini developer-developer yang kalian pernah dengar semua lah. Dan sebenarnya ini hal yang sangat lumrah, soalnya kerjasama ini menyelesaikan 2 hal. Yang pertama, tugas developer itu untuk membangun sebuah kawasan supaya rapih, infranya bagus, dan juga ada fasilitas. Sedangkan di Indonesia, yang namanya pembebasan lahan itu repotnya bukan main. Soalnya mafia tanahnya itu banyaknya luar biasa. Jadi ada developer-developer yang nggak mau bebasin lahan. Mereka mendingan kerjasama dengan pemilik lahan. Otomatis ini juga buat meningkatkan cuannya mereka ya. Soalnya yang kayak tadi kan, mereka nggak keluar duit 20%-nya untuk lahan di awal. Mereka cukup modalin perizinan, marketing galeri, infrastruktur. Ini udah cukup buat jualan dan dapetin keuntungan 40%. Rasionya ini jadi 1/2. Beda kalau misalnya mereka harus beli lahannya dulu, plus modalin perizinan, infrastruktur, dan marketing galerinya. Kalau misalnya kayak gitu, berarti presale-nya mereka itu bisa menghasilkan rasio 1:1. Jadi kelihatan ya, walaupun barangnya ini percis sama, rumah yang sama, skema bayar yang kalian pilih itu sangat menentukan cuan dan juga cash flow developer. Dan ini alasannya kenapa harga hard cash itu lebih murah dibandingkan sama cicilan developer. Soalnya kalian ngebantuin developer untuk maksimalin cuan. Ini gue sedikit ngulang ya, pakai ilustrasi timeline project supaya lo bisa lebih nangkep. Kalau misalnya cara bayar kalian itu hard cash, misal untuk rumah yang serah terimanya itu 36 bulan lagi, hard cash itu artinya kalian udah lunasin di bulan pertama sebelum developer itu ada pekerjaan apa-apa. Makanya yang tadi gue bilang, lo yang bayarin buat konstruksinya. Bahkan bisa jadi buat infrastruktur jalannya juga kalian yang bayarin. Soalnya developer itu sebenarnya cuma butuh sekitar 8 bulan buat jadiin satu rumah. Di awal-awal itu waktunya supaya mereka genjot penjualan, supaya sebisa mungkin developer itu nggak perlu keluarin modal untuk pembangunan rumahnya. Makanya kalau misalnya kita buka di price list, harga hard cash itu selalu termurah. Dan ini kita jadiin base case supaya kita bisa lihat cara lainnya berapa premium dibandingkan harga base case. Cara pembayaran seterusnya adalah cicilan developer. Misalnya cicilan developer 36 kali sampai serah terima. Kalau misalnya di case ini, artinya kalian nyicil ke developer setiap bulan dan biasanya itu dibagi rata ya. Misalnya kayak tadi 36 kali lah. Jadi intinya developer itu tidak dapat uang di depan, tapi minimal dia bisa nyicil berbarengan pembayaran yang dia terima sampai rumahnya itu jadi.
Dan seperti yang gue bilang, gara-gara developer itu sebenarnya cuma butuh waktu sekitar 8 bulan untuk ngebangun rumah lo, sebenarnya duit yang lo nyicil selama 2 tahun di awal, itu bisa mereka pakai dulu buat yang lain, misalnya kayak buat ngebangun infrastruktur dan juga untuk ngurusin perizinan. Dan bahkan, kalian mungkin tahu lah ya, ada developer yang puterin duitnya dulu ke proyek yang lain. Ini bisa jadi gawat ya, kalau misalnya dia puterin duit dulu ke proyek lain, habis itu proyek yang lainnya itu mandek, yang awalnya itu proyek yang kalian beli malah bisa ikutan terseret dan ikutan jadi ada delay. Tapi intinya kalau misalnya lu lihat, ada beberapa developer yang bahkan nawarin sampai 60 kali atau bahkan 120 kali alias 5-10 tahun, padahal serah terimanya aja itu 36 bulan. Otomatis buat developer yang ngasih cicilan sampai 5 tahun atau bahkan 10 tahun, ini khusus untuk developer yang benar-benar kaya, yang biasanya itu harusnya yang benar-benar punya duit lah. Soalnya mereka itu udah ada 2 fungsi, bukan cuma sebagai developer doang, tapi mereka juga berfungsi sebagai pihak yang memberikan utang alias sebagai bank. Kalau misalnya gue perhatiin sih nggak banyak ya yang kayak gini yang bisa sampai kasih cicilan 10 tahun. Dan kita juga bisa lihat berapa sih bunga yang sebenarnya di-charge sama developer yang jadi bank. Soalnya ini angka yang kalian harus tahu. Misal kita lihat di price list, harga hard cash-nya itu 1,675 miliar, lalu cicilan cash bertahap 12 bulan itu 1,86 miliar. Apakah artinya kalian itu bayar 11% premium? Atau kalau misalnya kita lihat yang cash bertahap 24 bulan, nominalnya itu 1,985 M. Apakah artinya kalian bayarnya itu 18,5% dalam 2 tahun? Ini butuh kalian jawab dengan benar loh. Soalnya kalau misalnya kalian salah, kalian mikirin tuh kayak gini, 18,5%, 2 tahun. Setahun artinya 9%. Ya kalau misalnya gue masukin saham perbankan, gue bisa dapetin cuan 12-13%, ya oke lah, gue masih untung dong. Mendingan gue nyicil ke developer, bayar bunga 9% sambil gue investasi di instrumen yang ngasih 12-13%. Nah, tapi gue mau kasih tau kalian kenapa ini sangat-sangat keliru. Dan itu yang sebenarnya developer itu mau kalian pikir. Sebenarnya kalian itu bayarnya jauh lebih mahal daripada 11% setahun. Atau bahkan 18,5% per 2 tahun. Gue bakal jelasin kenapa, tapi sebelum kesana, gue mau kasih tau dulu penjelasan kenapa premium itu ada. Developer yang jadi bank ini nanggung beberapa resiko. Pertama, mereka harus nanggung kalau misalnya nasabahnya itu nggak bayar. Yang pasti buat proses penagihan dan konsekuensi atas nggak bayarnya ini harus developer yang ngurus. Padahal biasanya kan kalau misalnya KPR itu udah bagian bank. Lalu yang kedua, mereka ini nggak ngasih bunga floating. Harganya kan itu udah fix. Misalnya itu harganya cash 1,8 M. 36 kali itu 2 M-an, 60 kali itu 2,3 M-an, 120 kali itu 2,9 M. Nah ini bunga yang ditanggung sama pengembang. Sedangkan kita tahu dunia ini yang namanya bunga bank itu mengacu kepada BI rate. BI rate itu biasanya ada acuannya sama bunga The Fed di Amerika. Artinya ada ketidakpastian yang ditanggung sama developer. Misal krisis waktu tahun 1998, bunga kita itu sempat menyentuh 30%, 40%, 50%, bahkan 70% setahun sebelum akhirnya itu bisa melandai turun. Ini makanya banknya itu biasanya ada floating rate. Soalnya yang pinjamin duit biasanya itu nggak mau nanggung ketidakpastian itu. Tapi kalau misalnya developer itu mau nanggung, ini makanya gue bilang developernya itu harus benar-benar kuat secara finansial untuk bisa terima resiko ini. Jadi berapa sih bunga yang di-charge sama developer? Cara dapetin angkanya sebenarnya lumayan sederhana ya kalau misalnya lu ngerti basic finance. Misal contohnya ini, gue tinggal ketikin aja cash flow, cash keras, bertahap 36 kali, 60 kali, 120 kali, lalu dengan jabaran cash flow ini, gue bisa dapetin angka bunga yang ditagih sama developer. Untuk case ini, bunga yang di-charge itu 11% setahun. Ini IRR-nya. Kalau misalnya bahasa IRR ini asing buat kalian, kalian cukup anggap ini bunganya lah pokoknya. Padahal kalau misalnya kalian ngitungnya itu pakai matematika SD, yang 36 kali itu kan 2 M-an. Lalu kalau misalnya kalian bagi sama harga hard cash, kesannya itu cuma 16,5% untuk 3 tahun alias 5% per tahun. Ini makanya gue bilang, developer mau kalian pikir bunganya itu 5%. Supaya kalian pikir kalian cuan. Tapi sebenarnya bunga yang kalian bayar itu 11%. Sekarang kalian tinggal yang putusin, bayar bunga 11% ini masuk akal nggak?
Menurut gue sih kalau misalnya 11% ini masih bisa masuk akal lah, soalnya floating rate kita aja emang sekitar segitu. Nah, tapi kalau misalnya kita balik ke contoh gue yang tadi, kalau misalnya harga hard cash-nya itu 1,675 M dan cicilan cash bertahap 12 bulan itu 1,86 M, kalian mungkin pikir ini cuan developer itu 11% setahun. Padahal kalau misalnya kita ngitungin bunga actualnya, IRR-nya, angka yang di-charge itu 25% setahun. Ini makanya gue bilang gila banget kalau misalnya kalian di-charge gini dan kalian nggak sadar, itu kalian bisa boncos ya. Dan gue yakin kalau misalnya kalian udah paham cara ngitungnya, gue yakin mayoritas dari kalian itu nggak bakalan pernah mau ambil ya. Soalnya daripada nyicil developer 12 kali dengan bunga 25% setahun, mendingan kalian ngumpulin dulu duitnya itu 12 bulan, lalu kalian tinggal bayar hard cash. Harusnya properti itu juga harganya nggak sampai 25% setahun ya naiknya. Dan selama lu belum bayar, lu udah bisa masukin dulu kan di reksadana atau di deposito bank digital atau BPR dapetin 6-7%. Atau nggak, mendingan ke KPR ke bank aja sekalian. Nah, kalau misalnya buat KPR kayak gimana? Dua hal yang kalian harus note. Yang pertama, harga KPR ini bukan berarti kalian keluarin nominalnya segitu ya, tapi ini harga rumahnya. Misalnya di contoh ini, harga KPR-nya ini kan 1,84 M. Lalu DP-nya ini 5% alias 92 juta. Nah, sisa 1,75 M-nya ini yang kalian pinjem dari bank. 1,75 M ini adalah pinjaman lo, dan artinya kalian juga harus bayar bunga dari 1,75 M ini. Apakah itu 7%, 9%, atau persentase lainnya. Jadi yang 1,75 M ini cuma pokoknya aja. Lalu yang kedua, harga KPR ini ada yang lebih mahal daripada harga hard cash dan juga ada yang sama kayak harga cash. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya ini tergantung ya. KPR itu berbeda-beda. Kalau misalnya rumahnya ini udah jadi dan kalian pas beli itu mau bayar pakai KPR, di mata developer, KPR itu biasanya sama kayak cash. Itu udah nggak beda. Soalnya saat lu akad kredit, developer itu dibayar full sama bank. Lalu urusan cicilan itu cuma antara lu sama bank. Jadi di mata developer, KPR ini tuh bisa nggak beda sama bayar cash. Makanya bisa aja ada yang harga KPR itu sama dengan harga cash. Tapi ada juga yang harga KPR-nya ini lebih mahal daripada cash. Biasanya itu gara-gara rumahnya masih inden, misalnya 24 bulan, 36 bulan. Dan ini prinsip aturannya itu gara-gara dulu banyak banget developer yang mangkrak. Udah jualan abis, pakai KPR, developernya itu dibayar di muka. Lalu developernya itu nakal, kagak ngebangun rumahnya, lalu mereka itu kabur. Makanya buat rumah yang masih inden, walaupun udah akad kredit, biasanya developer itu nggak langsung dibayar full sama bank, tapi dibayar sesuai dengan progres pembangunan. Misalnya udah bikin fondasi, dapat 10%. Lalu kalau misalnya udah sampai lantai 1, dapat 20% lagi. Kalau misalnya sampai topping off, tutup atap, dapat 20% lagi. Lalu sampai pekerjaan finishing, ada tambahan lagi, dan seterusnya. Makanya secara cash flow, developer itu bisa harus sisihin dana untuk pembangunan walaupun nggak full. Jadi tentu KPR yang versi ini biasanya bakalan lebih mahal daripada cash, beda sama KPR yang rumahnya ini udah jadi. Nah, kalau misalnya kalian pakai KPR pun, ada banyak banget kungfu supaya kalian bisa maksimalin cuan. Ini gue bakalan pakai satu contoh KPR dari CIMB Niaga. Ini gue ambil studi kasus. Misal harga rumahnya ini 2M. Kalau misalnya DP kalian itu 15%, artinya kalian bakal pinjam duit 1,7M. Kalau misalnya kalian pakai KPR yang reguler di CIMB Niaga, misalnya ini rumahnya 2M, lalu bunganya itu floating, kita asumsi aja 10%, kalian itu harus nyicil 23 juta setiap bulan selama 10 tahun ke depan. Ini yang normalnya, yang reguler. Tapi kalau misalnya di CIMB Niaga, ada yang namanya itu KPR ekstra manfaat. Ini tanpa biaya tambahan dibandingin sama yang reguler ya. Bunganya itu sama, nggak ada ekstra biaya. Kalian tinggal aktivasi fitur tambahan. Makanya gue agak gemes sama orang yang ambilnya itu reguler dan kalian nggak mau pelajarin fitur-fitur lain yang kalian bisa dapetin secara gratis. Benefitnya ini ada dua ya. Yang pertama, seperti kebanyakan KPR, kalian ini kan harus bayarnya itu secara konsisten. Misalnya 23 juta setiap bulan terus-menerus. Tapi yang namanya kehidupan, kita kan nggak bisa prediksi. Kita bisa aja dapat income lebih, misalnya dalam bentuk bonus, komisi, bisnis kita itu maju, atau kita dapat hibah dari orang tua. Nah, misal deh, sebagai contoh aja, kalian dapat bonus 100 juta.
Kalau misalnya kalian pakai KPR ekstra manfaat ini, duit 100 jutanya ini bisa kalian masukin di rekening, lalu 80%-nya atau 80 jutanya ini bakal jadi pengurang pokok yang jadi dasar perhitungan bunga. Misalnya tadi kalian pinjam duit 1,7 M, dengan kalian taruh 100 juta di rekening CIMB Niaga, 80%-nya alias 80 jutanya ini akan ngurangin pokok yang jadi dasar perhitungan bunga. Jadi 1,7 M kurangin 80 juta dapat 1,62 M. Efeknya, pokok yang jadi dasar perhitungan bunga ini jadi berkurang, dan artinya kalian bayar cicilannya itu lebih kecil. Atau kalau misalnya kalian lihat dari perspektif lain, dengan asumsi floating rate 10%, artinya 80 juta kalian ini dalam tanda kutip dapat bunga 10%. Ini kan bagus banget daripada kalian masukin deposito cuma dapetin 4%. Kalau misalnya di bank besar atau reksadana itu cuma dapat 5-7%, ini kalian punya fleksibilitas buat ngurangin beban bunga utang kalian kalau misalnya kalian dapat duit tambahan. Dan misalnya lo mau pakai duit lebihnya ini, si 100 juta yang ini tetap kalian bisa langsung pakai ya. Duitnya itu nggak dikunci, tapi tentu otomatis bunganya ini nggak ada pengurangan lagi dari 100 juta ini ya. Soalnya lo kan udah memilih buat keluarin dari rekening dan kalian pakai duitnya. Fitur kedua ini juga menurut gue super menarik. Mereka bisa nge-link sampai 9 rekening berbeda buat dapetin benefit yang sama. Misalnya kita lanjutin aja contoh yang tadi, lo ambil rumah 2 miliar, DP 15%, lalu kalian pinjam duit 1,7 M. Abis itu misalnya di contoh ini orang tua lo itu punya uang pensiun sebesar 2,2 M. Rekening orang tua lo itu bisa di-link ke sini dan tiba-tiba 80%-nya alias 1,76 miliarnya ini adalah untuk ngurangin pokok yang jadi dasar perhitungan bunga. Pinjaman lo itu cuma 1,7 M dan gara-gara 80% nominal tabungan orang tua lo itu adalah 1,76 miliar lebih gede, artinya pokok pinjaman yang dijadikan dasar perhitungan bunga itu 0. Alias lu kagak bayar bunga apa-apa. Tentu ini artinya rekening orang tua lo itu udah nggak berhak atas bunga deposito 4% itu ya. Tapi ini kan udah ngebantu ngurangin bunga floating yang pastinya lebih tinggi. Kalau misalnya gue jadi orang tua dan gue punya uang pensiun segitu ya gue bantulah. Apalagi secara kewajiban membayar, kewajibannya itu tetap ada di lu sebagai orang yang ngambil pinjaman. Jadi misalnya lu sampai stop bayar cicilan, duit yang ada di rekening orang tua lo itu nggak bisa dipakai buat ngebayar bank atau duitnya ditarik atau apapun lah. Masalah pinjaman itu antara lu yang ngambil KPR sama bank. Yang nge-link, yang di-linkin ini cuman buat bantu ngurangin bunga. Jadi lu bisa gabungin juga ya. Misalnya lu ada kakak yang punya tabungan 200 juta, lu punya tante yang punya tabungan 500 juta, semuanya support lu beli rumah. Ya ini bisa di-link dan bisa ngurangin beban. Dengan kondisi mereka tetap bisa pakai duitnya kapanpun kalau misalnya mereka mau. Dan kalau misalnya mereka memilih buat pakai duitnya, lu harus siap buat bayar bunga fullnya. Ini makanya kalian harus bener-bener teliti dan mau cari tahu ya. Bukan cuma masalah bayar cash, cicilan developer, atau KPR aja yang kalian harus putusin. Kalau misalnya cash, kalian harus tahu jauh lebih murah berapa persen nih cash. Dihitungin. Kalau misalnya cicilan developer, berapa bunga yang mereka terapin. Jangan mau kalian disuruh bayar bunga 25%, itu kagak masuk akal. Kalau misalnya KPR, kalian pelajarin fitur-fitur tambahannya itu apa supaya kalian bisa maksimalin cuan. Anyway, kalau misalnya lu mau tahu cara menghindari partner bisnis yang nakal, lu bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lu mau tahu gimana cara maksimalin cuan beli mobil, lu bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.